Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan setelah 2 hari kemarin kita absen Lebaran ya. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan dapat keberkahan ya. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maka Udah, Kang? yeah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini selamat masih suasana Lebaran. Karena masih suasana Lebaran, kita coba ini ya. Kita coba bahas, kita cari salah satu kalam oleh Syekh Ali Hanafiyah ya. Ini kemarin kita cari pembahasan soal takdir, coba ada nggak ya? Ada yang sudah punya bukunya? Takdir. Kita cari dulu. Ini. Kita bahas ini aja ya, karena ini kita kadang-kadang kita tidak paham ya dengan apa itu sebab akibat gitu ya. Ini juga sudah direkam, ya. Kemudian tinggal didengarkan berulang-ulang gitu ya. Saya sendiri kalau lagi kredit gitu, ya dengarin ini saja gitu ya. Dengarin rekaman saya sendiri. Dia bukunya ini selalu selalu dimulai dengan pembukaan yang sangat menyembuhkan ya, dengan panggilan wahai hambaku. Jadi memang kalau betul-betul kita tune in ke konteks kehambaan itu, kita bisa merasakannya ini. Jadi wahai hambaku itu kalau ditinjau dari jadi kalau wahai hambaku gitu kan, itu kan secara bahasa berarti dia sudah itu ya. Kalau sudah itu pas fi'il madhi ya. Berarti kita telah menjadi hamba. Ya kan? Jadi bukan akan menjadi hamba. Panggilan ini mempunyai getaran yang sangat kuat bagi yang memahami apa itu hamba. Ya, apa itu hamba? Hubungan kehambaan itu hubungan yang seperti apa sebenarnya? Itu memang hubungan yang primordial. Sebenarnya bukan hubungan ya. Makom primordial. Bukan hubungan ya. Makom primordial. Makomnya itu seperti kalau kita lihat kelas ini, kalau Tuhan itu sisi luar konteksnya, sementara hamba itu sisi dalam, tapi ya sisi dalam dari gelas ini gitu. Seperti itu. Jadi hubungan kehambaan itu
hubungan seperti sisi dalam dan sisi luar dari gelas. Nah, seperti itu. Jadi hubungan yang sudah selesai, hubungan yang sudah jadi, makomnya itu sudah jadi. Makomnya sudah jadi. Ya kan? Dalam beberapa kitab tasawuf, jadi sejak awal kodim yang dikodimkan di hubungan. Jadi sisi luarnya ini adalah Tuhan yang transenden. Sementara sisi luarnya ini, sisi dalamnya ini, itu Tuhan yang imanen, diri yang transenden. Sejatinya itu seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan. Kehambaan itu hubungan yang seperti ini gitu ya. Hubungan yang asali. Dan sampai kapanpun juga sisi dalam itu tidak akan pernah menempati makom sisi luarnya. Tetap saja begitu. Yaitu makom kehambaan ya. Dalam pemahaman saya, dari pemahaman non-dual itu ya, makom kehambaan itu hubungan yang semacam itu. Sejak awal memang begitu. Tidak ada yang bisa berjarak 1 inci pun dari Tuhan. Bukan menyatu. Kurang tepat kalau dibilang menyatu. Dia sebuah sistem utuh. Nah, dia utuh. Utuh pada makom masing-masing ya. Jadi kadang-kadang tuh kita tidak punya kosakata utuh, akhirnya bilangnya menyatu. Tambah ini lagi, melebur. Wah, tambah kacau lagi kita. Karena nggak punya kosakata utuh. Nggak punya kosakata utuh. Tetapi kemudian setelah kita memiliki tubuh, justru ingatan akan diri kita itu berubah konteksnya. Ya. Berubah konteks. Dari hamba, jadi kesadaran kita mengalami keterpisahan dari kesadaran akan hamba. Kesadaran yang utuh. Sebagai sisi dalam dari sisi luar itu. Kesadaran kita justru sangat kuat bahwa saya dari tanah. Saya adalah tubuh, saya dari tanah. Dan kesadaran saya dari tanah itu adalah hasil dari skrip hipnosisnya iblis ketika masih di alam rohani. Jadi kita mesti melakukan regresi paling jauh. Regresi paling jauh di dalam kegelapan itu adalah regresi kamu dari tanah. Ketika dari tanah berarti diri kita sudah berkonteks pada tubuh, tidak lagi berkonteks pada Allah gitu ya. Maka panggilan wahai hambaku dalam setiap alamnya ini itu akan meringankan, akan melarutkan. Bahkan kalau kuat, bukan hanya larut, akan meniadakan kesadaran kamu dari tanah. Bagus ini. Makanya yang dipercaya kamu harus punya ini. Biar hipnosis al-iblis di alam rohani, kamu dari tanah, larut ketika mendengarkan panggilan wahai hambaku. Jadi hati-hati. Ya, permainan hipnosis ini sudah ada di alam rohani gitu. Ya kan? Sudah ada di alam rohani. Saya sering dengar ini.
Dia selalu mulai dari wahai hambaku, diperdengarkan. Biar kesadaran kamu dari tanah, Anania itu, pelan-pelan larut. Oh, aku ini hamba ternyata. Aku ini ternyata sudah hamba. Bukan akan, gitu kan. Kalau akan itu berarti masih kena efek hipnosis, kamu dari tanah. Kamu dari tanah. Bingung dengan akar kedirian. Setelah dia kena dampak hipnosis dari tanah, maka kemudian itu berlakulah hukum sebab akibat. Apapun yang saya kerjakan, penyebabnya adalah aku. Ya, karena memang aku dari tanah. Nah, selesai sudah ini. Sebab akibat itu menjadi dasar penilaian terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Dan itu terus-menerus menghijab pandanganmu kepadaku. Jadi, apa namanya ini? Pokoknya kalau saya dengarin aja ini aja dulu. Tahu jalan ceritanya, ya. Jalan cerita hipnosis yang paling dalam, kamu dari tanah. Ya, walaupun udah ngaji apapun, kamu dari tanah. Walaupun udah suluk, kamu dari tanah, maka kembali lagi ke tanah, lalu hukumnya itu hukum sebab akibat. Dan itu akan terus-menerus menghijab pandanganmu kepadaku. Pandangan sebagai hamba. Nggak bisa lagi. Di situ mulai hilang tajridnya itu. Dan nggak tajrid lagi dia. Situ dia tidak hidup lagi, tapi dia mulai bekerja keras, banting tulang, jual baju celana, ya, demi nyai. Padahal itu demi menguatkan bahwa saya dari tanah. Seperti hipnosis beliau. Ya, hipnosis beliau itu kuat itu. Engkernya itu bukan sesuatu yang diada-adakan. Engkernya adalah badanmu sendiri. Dia engker. Fakta, bos. Kamu dari tanah. Ya kan, kamu makan pun makan hasil dari tanah. Kamu apaan hamba-hamba? Enggak, kamu dari tanah. Benar ya? Benar ya, aku dari tanah. Ini memang kan kamu punya tubuh. Sulit itu. Jadi walaupun belajar ilmu apapun itu di dunia, tidak akan bisa melarutkan efek hipnosis kamu dari tanah. Dampaknya itu mendarah, mendaging, menulang, mentengkorak. Sum-sum pokoknya. Itu obatnya hanya satu. La ilaha illallah. Karena itu juga skrip yang dari alam rohani. Kalimatul haq. Jadi dari alam rohani obatnya juga dari alam rohani. Bukan la ilaha illallah dari tanah sini gitu. Gak mampan kau kalah dimensi. Maka panggilan wahai hambaku ini luar menurut saya ya. Ketika dulu masih susah, miskin gitu ya. Dipanggil hambaku itu nangis. Ternyata aku sudah hamba ya. Tak pikir masih OTW. Masih OTW itu karena masih kuatnya efek hipnosis kamu dari tanah. Nah, hilang-hilang. Itu nanti hilangnya mulai larutnya di dimensi 6 ke atas. Kena mental dia. Uya-kuya kalah dampak hipnosisnya. Uya-kuya paling ya setengah jam selesai. Kalau iblis turun-temurun. Turun-temurun dia. Makanya saya tiap hari itu baca ini. Oh iya ya, saya itu hamba. Nggak lupa. Enak aja dari tanah. Ya kan? Maka kemudian tuh ya kita biar tidak mengingkari kenyataan masa lalu. Betul, saya pernah mengambil konteks
ketanahan, ketubuhan sebagai ilahku. Tapi itu sudah selesai. Aku udah la ilaha illallah. Makanya ini panggilan buat aku ini, wahai hambaku ini. Saya nikmatin aja gitu. Yang paling saya suka itu panggilan pembukanya ini. Karena itu akan melarutkan. Kalau bisa, kalau kuat lagi, bisa meniadakan. Bisa menafikan dampak dari hipnosis di alam rohani. Kamu dari tanah. Gitu kan. Kamu dari tanah. Saya kira itu ya, kalam kita pagi ini sering-sering didengar. Ya, ini penting sekali. Makanya bukunya saya beli 1000 buku buat saya jual. Ini penting. Saya nemu apa ya? Nemu frekuensinya gitu. Wahai hambaku. Oh ya. Jadi hamba itu cukup menjadikan takdir. Takdir itu adalah potensi dari keilahian yang aktual, itu takdir. Jadi cukup jadikan potensi dari konteks atau aula itu sebagai dasar penilaianmu. Ya kan? Sebab akibat itu ya itu juga takdir, tapi takdir dengan T kecil. Takdir yang ditulis sendiri. Kalau yang ini takdir dengan T besar. Oh, tetangga saya namanya Kadir, nggak masuk ini. Takdir yang T kecil ini takdir sebab akibat. Akulah yang menulis sendiri. Tapi sebenarnya ingatan bahwa aku yang menulis sendiri itu ingatan yang dipengaruhi oleh kamu dari tanah. Dari situ akarnya. Jadi kalau untuk melampaui ingatan atau untuk melarutkan ingatan bahwa kamu dari tanah, sering-sering dengarin atau baca kalamnya Syekh Ali Hanafiah. Pukulan telak ini. Pukulan telak, jeb langsung langsung bisa pelan-pelan akan larut. Langsung champion. Langsung champion. Langsung champion. Langsung champion. Jadi memang makom tertinggi dari diri kita itu adalah hamba. Itulah pencerahan. Oh, dan itu dimulai dari menyadari la ilaha illallah sebagai konteks. Bukan sebagai metode lagi, tapi sudah sebagai konteks. Nah, di sini penting ya, penting saya menggambarkannya bahwa aula itu konteks, sisi luar dari gelas ini, dan diri kita, diri transenden itu sisi dalamnya. Jangan sampai itu kemudian muncul gambaran sisi dalam sama dengan sisi luar. Wah, itu kacau, itu enggak sama dong. ada miskatnya, ada apa namanya? Ada batas yang seperti ini, sudah jadinya begini gitu. Masa sisi dalam sama dengan sisi luar? Kan nggak sesuai kenyataan. Garis lipatan. Iya. Berarti itu gelas bocor. Bocor halus itu berarti itu. Bocor halus. Kalau yang jernih, yang latif itu enggak mungkin luar sama dengan kontes kok. Jelas saja sisi luar itu meliputi yang di dalam. Yang di dalam tidak bisa meliputi yang kok bisa gelas bocor itu loh. Kok bisa jadi A sama dengan apa? Hamba sama dengan Tuhan gitu kan, gelas bocor. Nggak mungkin. Itu udah kasat mata. Bahwa yang meliputi itu sisi luar, sisi dalam itu adalah yang diliputi. Masa sama? Ya, masa sama? Nah, ini penting ya, karena kita ini masih banyak melihat spirit apa ya, ujar-ujar. Ujar-ujar sisi dalam, aku Tuhan gitu. Ya enggak lah. Kamu bukan konteks. Kamu bukan konteks. Kamu hanya feel.
kehidupan hanya konten. Ini penting sekali ya, ini penting sekali karena ini sudah banyak ini tumbuh ya. Ada kabar gembira di Indonesia itu meledaklah gerakan spiritual, tetapi mesti kita sadari sejak awal puncak pencerahan adalah menjadi hamba. Puncak pencerahan itu adalah hamba. Yang sampai jadi Tuhan, kemana? Itu nggak bisa itu. Nah kan di sini di buku ini juga ditulis nggak ada gunanya menjadi Tuhan tuh. Kita menjadi Tuhan itu untuk apa gitu? Kontraproduktif, ya kan? Kontraproduktif. Itu yang paling pokok ya. Ini ada dari Ustadz Gilman ini bagus, ini ada ayatnya ini. Fa'ani karib, ya karib itu akrab itu ya konteks tadi, kamu jadi feel-nya, kamu jadi feel-ku gitu, aku jadi konteksnya, itu bisa kita pahami begitu, ya itu hamba itu makom kehambaan seperti itu. Dan itu sejak asali, sejak semula fitrah. Makanya kemudian ingatan kamu dari tanah. Konteksmu adalah tanah. Obatnya itu cuma satu. La ilaha illallah itu. Konteksmu Allah. Kita nafikan konteks ketubuhan ke tanah sebagai konteks itu. Ketubuhan sebagai konteks. Itu bukan, ya betul. Saya pernah salah di situ. Sementara tapi. Ketika datang la ilaha illallah, maka kemudian konteks ketanahan tadi menjadi ditiadakan, tiada. Bukan larut, void. Tervoid langsung dimensi 7 ke atas tuh tervoid. Jadi kalimat tauhid itu, la ilaha illallah itu langsung meniadakan kepalsuan. Jadi langsung champion. Langsung champion. Itu tidak lebur, tidak berjarak. Ya, enggak lebur. Bukan lebur. Tidak berjarak juga. Pure. Ya, enggak bisa dibilang berjarak gitu ya. Itu kenyataan itu seperti itu. Jadi kenyataan itu ya seperti itu gitu. Ya enggak kenyataan gitu. Kenyataannya emang seperti itu. Ada Tuhan sebagai konteks, hamba sebagai feel. Perilaku konten. Kehidupan sebagai kontennya gitu. Enggak ada bahasa lain. Enggak usah ditambah-tambahin kenyataannya gitu. Enggak usah ditambah-tambahin dengan puisi itu malah tambah salah. Udah pakai itu aja, la ilaha illallah, hamba udah. Ya kan? Udah itu, nggak usah di ini. Sudah jelas bahasanya itu, sudah jelas kenyataannya. Semakin ditambah malah makin salah. Seperti itu. Pokoknya hamba gitu ya. La ilaha illallah. Itu aja. Dan itu untuk menguatkan kesadaran itu bisa la ilaha illallah aja. Atau coba teman-teman tune in pada kesadarannya penulis buku ini. Baca gitu. Kalau nggak membacanya kurang kuat, coba dengerin rekamannya. Saya sudah rekamin itu. Dan saya senang itu. Kalau merekam tuh, dengar wahai hambaku itu adem gitu ya. Oh ya ini memang benar aku hambanya kok. Tinggal ya, samina wa tona. Ya, jadi kalau dengar wahai hambaku, saya batin saya, iya, saya dengar dan memang demikian. Ya kan, Kasamina Watona itu saya dengar dan memang demikian. Selalu saya jawab begitu. Jangan diam-diam baik. Saya dengar dan memang demikian. Memang demikian gitu ya. Memang demikian. Banyak ini panggilan ini gitu ya. Saya kira itu dulu pagi ini ya. Hati-hati dengan skrip hipnosis paling tua di alam semesta, kamu dari tanah. Hati-hati dengan itu. Selamat Hari Raya Kurban ya. Egonya jangan disembeli, cukup kambing aja ya, disembeli ya.
Egonya itu dilampaui dengan la ilaha illallah. Ego itu maksudnya konteks. Tubuh sebagai ya toh. Jadi tubuhnya itu jangan dijadiin konteks. Jangan disembeli juga tubuhnya, kasihan. Nggak makan sapi nanti, nggak makan sate. Seperti itu. Jadi tubuhnya jangan disembeli. Karena tidak salah apa-apa itu. Salah disidentifikasi konteks. Maka cukup dilampaui dengan kebenaran. Maka kepalsuan yang tadi menjadi tiada. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering dengarin panggilan wahai hambaku ya. Terima kasih Bang Aswar. Efek hipnosisnya hilang. Ke tanah ya. Oke, Kamu dari tanah. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok ya. Bagi teman-teman yang pengen memiliki buku IM atau sekalian ikut bedah bukunya, silakan japri ya, atau buku-buku spiritual science lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.